Oke, halo Bapak Ibu, apa kabar? Jadi udah lama banget saya nggak buat video, mungkin udah hampir 2 minggu saya nggak buat video karena ada beberapa kesibukan. Jadi kita akan bahas salah satu yang lagi tren belakangan. Saya udah lama mau buat video ini, cuma nggak sempet terus dan saya banyak bahasnya di Instagram. Mungkin kalau mau lihat pembahasannya, mau lihat Q&A-nya itu di Instagram saya Franciscus Wiguna itu beberapa kali saya bahas terkait robot forex ini atau robot trading atau robot apapun macam-macam istilahnya. Nah, jadi mudahnya robot forex ini adalah jadi kita kayak beli satu robot. Kita kayak beli satu robot, nanti robot ini akan trading, namanya robot trading kan. Robot ini akan trading, jadi kita nggak usah apa-ngapain. Nah, sistemnya macam-macam. Ada yang sistem bagi hasil ke robotnya, jadi kalau untung robotnya dapat sekian persen, kalau rugi ya udah rugi. Ada yang kita cukup beli robotnya dan udah bisa dipakai selamanya. Jadi macam-macam. Ada leveling juga. Kalau robot harga segini cuma bisa nampung sekian ribu USD, robot harga segini cuma bisa nampung sekian ribu USD. Jadi banyak banget. Dan tren robot ini sebenarnya udah muncul dari beberapa tahun lalu, kayak dari 2 sampai 3 tahun lalu deh. 3 tahun lalu lah kurang lebih. 3 tahun lalu. Tapi baru tahun ini tuh populer banget robot trading ini. Tahun ini populer banget, bukan populer tapi lebih tepatnya lagi rame banget karena orang kanan kiri mulai nih, ayo dong ikut robot trading, ayo dong ikut robot trading. Orang kanan kiri teman-teman saya, teman-teman deket saya mulai pamer untung, screen screen cap gitu, terus hari ini dapat $100, hari ini dapat segini dolar dari robot dan bla 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 bla. Kayaknya hampir setiap hari saya lihat story Instagram seperti itu. Nah, apakah ini beneran untung? Robot ini beneran untung? Robot ini beneran gak sih, Pak Frans? Beneran gak sih? Beneran untung gak sih? Dan beneran trading gak sih? Itu dua hal yang berbeda ya. Untung dan trading dua hal yang berbeda. Nah, beneran untung atau tidak, saya berani bilang iya. Kenapa? Kenapa saya berani bilang iya? Karena saya pun ada robot trading. Saya ada robot trading, saya join kurang lebih bulan April 2021. Waktu itu kenapa saya akhirnya tertarik dulu masuk robot ini karena robot ini tidak mengharuskan saya, tidak nyuruh saya nyari downline atau nyari orang, nyari member. Jadi ya udah, beli robotnya buat sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang supaya dapat komisi dan segala macam bla bla bla. Enggak, akhirnya itu saya tertarik join sama teman saya. Dan ternyata dari April saya deposit kurang lebih 2.200 dan total keuntungannya 2.600 dolar dan saya udah tarik 4.000, saya sisain 840 sekarang per tanggal berapa nih? Per tanggal 18 Oktober ini saya sisain 840. Jadi kalau ditanya robot forex beneran untung, yes, beneran untung bisa. Tapi apakah beneran trading? Itu beda lagi. Itu beda lagi, itu dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah Franz, kenapa kok ditarik? Apa indikatornya? Waktu itu indikator saya sederhana. Indikator saya ditarik karena robot yang saya pakai itu mulai buat grup apa ya? Bukan mulai buat grup, tapi mulai nyuruh kita ya nyari anggota lah, nyari anggota, nyari member, nyari nyari orang yang mau join robot juga, beli robot juga dan segala macam. Nah, dari situ saya mikir bahwa waduh, ini udah mau go public nih robotnya. Jadi saya pikir mendingan saya exit duluan. Jadi waktu saya exit duluan kurang lebih September tanggal 20-an saya exit lalu saya tulis di Instagram bahwa robot forex itu benar tapi harus hati-hati. Ya, saya ceritalah saya ikut robot forex dari kapan, untung berapa, lalu kenapa saya keluar dan lain-lain, analisa saya gimana buat robot forex ke depan. Waktu saya bahas di Instagram saya Franciscus Wiguna. Saya bahas dan saya bilang bahwa robot forex ini trennya udah nggak akan lama. Kenapa? Karena orang-orang terdekat saya, bahkan ensok saya, itu udah mulai ditawarin robot forex ini. Udah mulai ditawarin. So saya nanya, Pran, gue ditawarin robot forex. Menurut lu gimana? Katanya, menurut kamu gimana? Saya bilang, so jangan deh. Kalau udah ditawarin-tawarin gitu, ya udah biasanya udah nggak panjang umurnya. Sama instrumen apapun ya, saham pun kalau investor retailnya udah terlalu banyak,
itu biasanya umurnya nggak panjang, siap jatuh. Contohnya apa? MTech. Waktu Bukalapak IPO, MTech diulukan. Yang nggak kebagian Bukalapak beli MTech segala macam. Orang HK MTech waktu buka IPO sampai sekarang merana. Mungkin udah minus 30% lebih saham MTech. Nah, jadi saya sih punya prinsip ketika satu instrumen investasi yang high risk udah rame banget investor retailnya, udah rame banget publiknya. Ini juga berlaku untuk money game atau apapun ya, MLM segala macam. Kok udah rame banget, udah jualannya agresif dan segala macam, rewardnya gila-gilaan gak masuk akalnya, itu biasanya udah mau bubar, udah mau bubar, udah mau bubar. Jadi waktu itu saya bahas analisa di Instagram. Nah, lalu waktu kemarin saya lagi di Jogja, jadi minggu kemarin saya ke Jogja, terus kayaknya malam deh, jam jam 11-an atau jam 12, itu grup saya rame. Saya dapat info dari orang yang bilang bahwa robot trading bareng Sunton itu scam katanya. Begitu saya lihat, buset, candlenya luar biasa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di Google candlenya luar biasa. Nah, jadi waktu hari Jumat itu, Jumat atau saya lupa deh, tanggal 15, saya lupa tanggal berapa Sunton kena itu. Jadi eh intinya si Sunton ini scam. Jadi semua posisinya dikenain margin call semua. Seret 1 detik habis, hilang semua. Jadi semua yang udah ngumpul-ngumpul, yang udah dapet cuan ribuan persen tapi belum ditarik, itu langsung hilang semua. 100% hilang. Scam, ya udah, scam hilang, dibawa kabur. Dan lihat aja ini adalah rekap tradingnya si Sunton ini. Rekap tradingnya si Sunton ini kalau kita lihat sebulan 50%, ada yang 88% satu bulan. 88% satu bulan. Lalu ada yang 27%, ada yang 67%. Ada yang 67%. Jadi 67% ini Oktober bahkan baru 11 hari. Ini saya dapat dari grupnya Sunton ya. Dari grupnya Sunton 11 hari. Jadi returnnya nggak masuk akal banget, gila banget. Dan biasanya kalau robot forex ini mereka ada sistem multi level juga. Jadi kalau lu berhasil bawa orang, lu dapat segini, komisi segini, dapat segini, itu pasti ada. Dan kebanyakan, nah ini Sunton ini unik dari robot lain. Kalau robot lain biasanya cuannya banyakan dari ngajakin orangnya. Kalau Sunton ini cuannya lebih gede dari tradingnya. Jadi orang lebih agresif untuk top up. Lebih agresif untuk top up. Nah, Sunton akhirnya scam. Singkat cerita Sunton scam. Dan saya waktu itu bilang saya waktu itu bilang di Instagram, saya langsung posting. Gelombang bubble robot itu baru ke trigger. Sunton itu bukan akhir. Sunton itu saya cuma permulaan, saya bilang. Sunton itu pemicu. Maksudnya pemicu gimana? Pemicu untuk panic withdraw di beberapa atau bahkan di mayoritas robot forex. Kenapa? Ya karena orang-orang takut. Tahu sendiri orang kita latahan, orang Indonesia itu latahan. Mostly, mungkin saya nggak bisa ngomong orang Indonesia, tapi mostly orang kita itu latahan, panikan. Jadi ya udah. Jadi saya prediksi bahwa mungkin akan terjadi panic withdraw. Jadi orang-orang panik narik dananya. Dan nggak beberapa waktu lama, selang beberapa waktu lama, muncul lagi berita ini bahwa ini robot Mark AI itu nggak bisa narik duit dari hari Jumat kalau saya nggak salah. Jumat tanggal berapa tuh, 15 kayaknya ya, Jumat tanggal 16, saya sebentar, iya Jumat tanggal 15, 16, 17 lah kurang lebih. Jadi nggak bisa narik. Sebenarnya saya udah denger info ini dari sebelumnya. Dari sebelumnya saya bilang bahwa di Instagram pun saya bilang sih bahwa ada satu robot yang sekarang lagi nggak bisa narik, kayaknya akan scam lagi ya. Dan itu adalah Mark AI. Mungkin teman-teman yang follow IG dan chat beberapa tahu itu adalah Mark AI. Dan ya udah, satu robot trading lagi tumbang lagi. Dan yang saya dapat info dari teman-teman, karena banyak teman-teman saya yang main robot forex juga selain Mark AI, yang Sunton juga ada, tapi yang Sunton teman saya puji Tuhannya cuma masuk $100, jadi itu bukan nominal yang besar buat dia.
Ada juga yang masuk, banyak lah, saya nggak bisa sebut merek ya karena robotnya masih beroperasi sekarang dan agak nggak etis kalau saya sebut nama robotnya sekarang. Jadi ada beberapa robot yang memang nggak bisa withdraw, dan alasannya maintenance. Ada yang alasannya maintenance karena Maulid Nabi, libur Maulid Nabi, padahal nggak ada hubungannya. Maintenance ya maintenance aja, nggak usah nunggu Maulid Nabi kan, seperti itu. Nah, ini tentang apakah robot forex benar untung atau enggak. Apakah robot forex benar untung atau enggak. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah apakah robot forex beneran trading atau enggak? Ini pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini udah pernah dibahas sama Pak Desmond Wira waktu itu. Cuma sayang postingnya udah di take down karena beliau dapat banyak serangan dan ya sedih aja sih, beliau ngedukasi tapi diserang banyak banyak pihak, terutama yang pro dengan robot forex. Kalau saya cukup satu pandangan dengan Pak Desmond Wira, dengan bukti-bukti saya, dengan argumen-argumen saya yang berbeda dengan Pak Desmond Wira. Kalau Pak Desmond Wira dia neliti, oh grafiknya open jam segini itu nggak masuk akal karena nggak bisa. Nah, kalau saya ada ada dua alasan yang menguatkan saya bahwa robot forex itu nggak beneran trading. Yang pertama, jadi ada satu waktu di robot forex yang saya pakai ya, ada satu waktu dia buka posisi, dan posisi yang dia buka ketika saya lihat grafiknya, dia open candle di bawah candle si harganya. Jadi misalkan harganya 1000, opennya 1000, tapi dia bisa open posisi di harga 950. Itu kan ajaib. Orang opennya aja di harga 1000 kok dan naik kok, nggak pernah harganya nyentuh 950, tapi dia bisa entry di harga 950 atau buka posisi di harga 950. Dari situ kan udah nggak masuk akal, ya kan? Itu udah nggak masuk akal. Yang kedua, ini baru terjadi. Jadi ini ada satu cerita. Jadi robot forex saya masih robot forex saya itu open posisi 2 kali, satu rugi satu untung, Nah, harusnya dua posisi dong, dua posisi. Nah, terus ada yang protes di grup ada yang protes, katanya Pak, kok di reportnya open posisinya 2 kali, tapi kok saya cuma 1 kali ya. Begitu terus dimintain kan, lihat status robotnya connect atau enggak dan segala macam. Semua connect. Terus ketika dikomplain ke manajemen, tiba-tiba di meta tradernya historinya itu muncul lagi, historinya muncul kalau dia trading 2 kali. Terus saya mikir, loh kok bisa kayak gitu, atau mungkin saya nggak ngerti sistemnya. Makanya saya bilang di poin 2 ini, dengar penjelasan video, antara saya nggak ngerti sistem meta trader atau ya aneh aja. Itu menurut saya sesuatu yang nggak make sense gitu, ketika di history trading cuma ada satu, terus ketika komplain di manajemen history tradingnya jadi ada 2. Loh, dia itu transaksi kapan, kok bisa terjadi? Nggak mungkin kan transaksinya nggak muncul sendiri di akun dia. Itu kan hal yang aneh menurut saya. Jadi dari situ saya menguatkan bahwa ini sih beneran nggak trading dah. Jadi ya udah, bagi saya robot trading ya udah money game. Bagi saya seperti itu. Bagi saya robot trading money game. Bisa untung nggak? Bisa kalau kita ngerti polanya, kalau kita nggak greedy. Kebanyakan kita jeblos di robot forex, jeblos di MLM dan segala macam itu karena kita salah satunya adalah greedy dan kita nggak ngerti polanya. Maksudnya greedy gimana? Greedy itu baru store 100, enaknya setiap bulan dapat 10. Nambah lagi jadi 1000. 1000 enaknya store setiap bulan dapat 100. Setor lagi 10.000, enaknya dapat 1000. Terus store sampai cuma butuh 1 detik untuk uang itu hilang semuanya, which is scam. Ya kan? Cukup 1 detik itu. Kita lupa karena terlalu greedy kita lupa bahwa dalam 1 detik uang kita bisa hilang loh di robot forex ini, cepet. Dan itu risiko investasi, scam. Apalagi kalau money game itu ya risiko money game, langsung hilang. Nggak ada ampun, nggak ada babi bu, hilang. Ya kan? Itu greedy. Yang kedua, polanya adalah kalau returnnya yang dijanjiin gede banget dan hampir sudah semua orang, mungkin 80% lingkaran kita itu ikut produknya, itu kita sudah bisa mulai berhati-hati. Karena biasanya kalau
produknya udah banyak publiknya, itu udah bau-bau suram, bau-bau tenggelam tuh. Jadi beda konsepnya. Kalau toko makin rame makin bagus, tapi kalau robot forex, kalau money game makin rame itu bukan makin bagus, tapi makin berbahaya. Jadi itu dua indikator yang mungkin perlu Bapak Ibu semua tahu kalau misalkan Bapak Ibu money game atau ikut-ikutan robot forex dan segala macam. Lihat udah seramai apa. Kayak gitu. Dan siap hilang aja. Seperti itu. Jadi, apakah robot trading beneran bisa untung? Bener. Untuk jangka waktu tertentu. Dan asal kita nggak greedy. Kalau udah untung, tarik. Selesai. Kisah cinta dengan robot forex ini lupakan. Ya udah putus, sudah lupakan. Sekarang saya nyisain 840, terserah mau jadi apa. Mau scam, mau segala macam, saya udah siap. Karena saya udah narik untung. Ya kan? Nah, ini mungkin terakhir sama sebenarnya yang udah saya bahas di beberapa kesempatan tadi di depan, bahwa salah satu indikator untuk exit untuk jenis money game seperti ini adalah ya kalau orang ring satu kita, orang-orang sekitar kita, teman-teman kita udah mulai nawarin atau udah mulai ditawari, itu udah harus berhati-hati. Itu sih kuncinya. Kita harus berhati-hati. Ya mikir aja lah. Kalau misalkan robot ini bisa generate bener-bener 50% per bulan, 80% per bulan. Mungkin si empunya robot ini, yang menciptakan robot ini sudah dipanggil ke istana presiden untuk bantu mengelola keuangan negara. Tapi kan enggak. Ya kan? Jadi ya hati-hati aja. Hati-hati aja. Dan kebanyakan robot forex atau robot trading itu balik modalnya makan waktu 3-4 bulan. Kalau mau lebih cepat ya harus nyari member. Itu. Dan ini yang paling penting. Scam adalah risiko dan harus kita terima. High risk, high return. Ya kan? Jadi kalau udah kena scam ya udah, itu resikonya. Mau ngambil tindakan hukum, langkah hukum, silakan, monggo. Silakan, tapi biasanya tidak pernah berujung baik. Nyape-nyapein doang. Bikin ya ngabisin tenaga, ngabisin uang, ngabisin waktu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk robot forex, pastikan atau masuk robot forex, money game, MLM atau segala macam, itu nggak salah. Enggak, asal tahu patternnya, asal tahu kapan keluarnya, dan asal nggak greedy. Seperti itu. Dan memang ada kok orang-orang yang memang sengaja. Jadi saya ada satu grupnya lucu banget. Jadi grup ini adalah orang-orang yang nyari scam hunter. Jadi dia nyari kayak money game, MLM yang returnnya gede, dia join di awal. Kalau ada join di awal, setelah udah rame dia cabut duluan, begitu scam dia cari lagi yang pola seperti itu. Itu ada grupnya. Jadi ada orang-orang seperti itu yang memang mengalokasikan untuk instrumen-instrumen high risk. Dan untuk instrumen high risk ini, saya sih berharap Bapak Ibu tidak menggunakan uang panas, uang kuliah, uang dapur, uang tabungan, uang pensiunan, dan segala macam. Tapi terserah, pilihan balik lagi ke Bapak Ibu. Cuma saran saya sih sayang aja, karena ngumpulinnya susah-susah. Dan ingat Bapak Ibu, dalam 1 detik, 1 jentikan jari, kalau di robot forex atau di money game tuh bisa hilang semua, tanpa babi bu, tanpa ampun, tanpa bilang kita kabur ya, dan segala macam. Seperti itu. Jadi buat robot-robot forex ya, pesan saya satu, mungkin sekarang masih ada yang jalan, cuma pesan saya satu, jangan greedy. Dan ya siapkan mental kalau memang ternyata robot forexnya scam atau gagal bayar atau apapun istilahnya, bangkrut lah. Seperti itu, karena itu resiko. Segala sesuatu ada resikonya. Seperti itu. So, buat teman-teman yang kena sunton, kena mak AI, saya turut prihatin, dan semoga jadi pelajaran untuk nggak greedy, untuk berpikir bahwa dimanapun nggak ada makan siang gratis. Semua pasti ada harga yang harus dibayar dan ada resikonya. Seperti itu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya cuma bahas robot forex 1 kali ini saja. Mungkin di Instagram saya akan bahas lagi. Saya akan kembali lagi bahas saham, yaitu saham Bukalapak di next video. Enjoy. Thank you semuanya. Sampai jumpa.